Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam menyaksikan video ini. Sholawat serta salam tidak terlupakan kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ridha Allah di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat, yaitu terkait tentang tugas praktikum membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tanggung jawab, yaitu dosen pengampu Dr. Ahmad Syahri MPDI, mata kuliah Desain Pembelajaran PAI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Saya mengambil satu kata motivasi dari ayat Al-Quran, yaitu dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-43, di mana penjelasan dari ayat ini dapat kita ambil suatu kesimpulan atau pelajaran motivasi untuk kita, yaitu ketika penduduk Islam Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kenapa? Sholat berjamaah itu sebanding dengan 27 pahala yang kita dapat dibandingkan kita melakukan sholat sendiri. Nah, teman-temanku sekalian, selain itu, dari ayat ini menjelaskan kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah artinya mensucikan, dan kita harus melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi kata-kata motivasi ini adalah kita harus melaksanakan sholat berjamaah dan mengeluarkan zakat. Nah, kita sebagai mayoritas yang beragama Islam, jadi kita dalam hidup itu harus tetap semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, itu adalah suatu kata motivasi untuk kalian. Tetaplah semangat untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu mendapatkan syafaat ridha Allah nanti di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait RPP yang saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini adapun RPP saya seperti yang saya perlihatkan, teman-teman. Ini adalah RPP yang saya buat. Nah, untuk teman-teman sekalian, jadi dalam RPP yang saya buat ini adalah RPP kelas 3 semester
kelas 3 semester 1, dan mata pelajarannya adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi pokoknya adalah materi tanggung jawab. Untuk pertemuannya itu 2 kali jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Teman-temanku sekalian, jadi adapun RPP yang saya buat ini ada mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, untuk teman-teman sekalian, seperti yang sudah dilihat di sini, adapun kompetensi inti yaitu KI satunya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, dan KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan tetangganya. KI 3-nya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya untuk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermainnya. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, untuk ini adalah kompetensi intinya atau KI. Nah, lanjut saya akan menjelaskan terkait tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, seperti yang saya perlihatkan ini teman-temanku sekalian, ini adalah kompetensi dasar atau KD-nya. Jadi, kompetensi dasarnya itu saya mengambil KD 1.6, yaitu dimana menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya 1.6.1 memiliki keyakinan dan mempercayai bahwa adanya Tuhan. Nah, selanjutnya 1.6.2 memiliki nilai spiritual untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 2.6 memiliki perilaku tawadu, ikhlas, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah 2.6.1 mempunyai sikap tanggung jawab. 2.6.2 membiasakan hidup tanggung jawab. Lanjut, di sini adapun kompetensi dasar yang ketiga 3.6 yaitu mengetahui hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya seperti yang teman-teman lihat di sini. Adapun untuk 3.6.1 menyebutkan arti tanggung jawab dengan benar. Arti tanggung jawab dengan benar. Nah, dan 3.6.2 menjelaskan pesan hadis terkait dengan sikap tanggung jawab dengan benar. Lanjut dengan kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.6 mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi hadis. Yang indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.6.1 menunjukkan sikap tanggung jawab dengan benar. 4.6.2 mencontohkan sikap tanggung jawab dengan benar, dan 4.6.3 mendemonstrasikan sikap tanggung jawab dengan benar. Nah, lanjut kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari RPP yang saya buat ini teman-teman sekalian, seperti ini adalah tujuan pembelajaran yang saya buat. Teman-temanku bisa lihat. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang pertama adalah 2.6.1 peserta didik dapat mempunyai sikap tanggung jawab. Yang 2.6.2 peserta didik dapat membiasakan diri hidup tanggung jawab. Yang ketiga, 3.6.1 peserta didik dapat menyebutkan arti tanggung jawab dengan baik dan benar. 3.6.2 peserta didik dapat menjelaskan pesan hadis terkait dengan sikap tanggung jawab.
dengan benar. 4.6.1 peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dengan baik dan benar. 4.6.2 peserta didik dapat mencontohkan sikap tanggung jawab dengan benar. 4.6.3 peserta didik dapat mendemonstrasikan sikap tanggung jawab dengan baik dan benar. Nah, teman-temanku sekalian, itu udah paparan dari hasil pembuatan RPP yang saya buat. Jadi di sini kesimpulannya yaitu bahwa saya membuat RPP ini yaitu RPP mengikuti kurikulum K13. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah penjelasan saya terkait tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, teman-temanku sekalian dan Bapak dosen, saya akan melanjutkan terkait tentang materi yang saya buat. Jadi materi yang saya dapatkan kemarin pada saat memilih di kelas, jadi materi yang saya dapatkan adalah materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang tanggung jawab. Nah, di sini materi tanggung jawab yang saya buat itu sesuai dengan kelas yang saya buat, sesuai dengan RPP yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa di sini kelas 3 SD semester 1. Nah, materi tanggung jawab di sini, adapun materi tanggung jawab yaitu mencakup pengertian tanggung jawab, di mana di sini adapun poin satunya yaitu makna tanggung jawab, di mana tanggung jawab dalam Islam maknanya amanah adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dan lanjut, adapun poin yang kedua adalah hubungan tanggung jawab dengan manusia, di mana hubungannya itu setiap manusia yang lahir di dunia itu membawa fitrah atau kesucian, bakat, dan insting. Yang dibawa manusia ketika lahir adalah fitrah agamanya. Nah, di mana unsur ketuhanan ini di luar ciptaan akal budi manusia dan merupakan sifat kodrat manusia aslinya. Lanjut, poin yang ketiga, di mana di sini ada pun macam-macam tanggung jawab dalam Islam. Yang pertama itu tanggung jawab yang utama bagi seorang muslim adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhan, hablum minallah, di mana kita berhubungan dengan Allah, yaitu melakukan sholat, berdoa, dan menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang B, tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, di mana di sini manusia wajib bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mampu mengubah dirinya sendiri untuk meraih cita-cita atau kesuksesannya. Yang C, tanggung jawab manusia kepada orang lain, hablum minannas, di mana di sini kita disuruh untuk melakukan hubungan dengan sesama manusia atau berhubungan sosial, berkomunikasi, agar kita mendapatkan suatu pelajaran dalam hidup, karena manusia adalah sifatnya bersosial. Jadi itu adalah sifat manusia, sudah dikodratkan dari sejak lahir. Yang D, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan alam sekitar. Nah, di mana lingkungan alam sekitar di sini kita wajib mencintai lingkungan sekitar kita, melakukan penghijauan agar hidup kita di dunia ini tenang, tentram, dan terrealisasikan untuk melakukan suatu perubahan, yaitu membuang sampah pada tempatnya agar kebersihan lingkungan kita tetap terjaga. Lanjut, di sini ada pun poin yang B, yaitu dalil atau dasar hukum Al-Quran terkait tanggung jawab. Nah, di sini saya mengambil dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Shadaqallahul azim. Yang dimana artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Nah, yang kedua di sini adalah dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Nah, di sini adapun isi kandungan dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 di mana di sini manusia itu diperintahkan di dalam hidup itu tidak main-main saja. Akan tetapi manusia itu dituntut untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya sendiri. Nah, adapun isi kandungan Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, di sini isi kandungannya itu di mana di sini kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka. Nah, di mana kita wajib bertanggung jawab atas keluarga kita agar kita memberikan makanan yang halal untuk keluarga kita agar kita hidup berumah tangga itu berkah. Lanjut, di sini adapun contoh kisah Rasul tentang tanggung jawab, yaitu saya mengambil contoh kisah sikap tanggung jawab yang diterapkan dalam kehidupan dengan mencontoh kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana dalam ceritanya akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya itu keimanan yang seseorang biasanya digambarkan melalui kepribadiannya, dan salah satu cara untuk mengetahui keimanan seseorang dapat kita lihat dari perilakunya sehari-hari, hubungan keteladanan dan keimanan. Dan salah satunya contoh akhlak yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari ialah akhlak Rasulullah, di mana akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa. Di sini sudah dijelaskan dalam hadis. Di sini seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ba'asat la tamim maqaramal akhlaq. Yang terjemahnya itu, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Hakim. Nah, lanjut di sini adapun hadis tentang akhlak Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Di sini ada punya hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dasana Haqsun bin Umri hadisna Sa'batu an Sulaiman sami'tu Aba Wa'ilin sami'tu Masruqan qala Abdu Allahi nu Amrin hadasan Qutaitu hathana Jarirun an Amsi an Syakiki kibni Salamata an Mashrukin qala dakhalna ala Abdillah ibni Amrin wa hina qadima ma'a Muawiyatan ilal Kufiyati fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafahhishan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akhairikum ahsanakum khulqan, yang dimana artinya, terjemahnya, diriwayatkan dari Hafiz bin Umar, dari Syu'bah, dari Sulaiman, aku mendengar Abu Wa'il juga aku telah mendengar dari Masruq berkata, Abdullah bin Umar berkata, dan dari Qutaibah, dari Jarir, dari Al-Mash, dari Syakik bin Salamah, dari Masruq berkata, kami telah bertemu dengan Abdullah bin Umar dan ketika berangkat dengan Muawiyah ke Kufah, kemudian dia menyebut Rasulullah SAW
dan berkata, Rasulullah SAW sekali bukanlah orang yang keji dan bukan pula orang yang jahat, dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik budi pekertinya. Nah, di mana di sini dapat ditarik suatu kesimpulan atau isi kandungan, di mana kita diperintahkan di sini untuk memiliki akhlak yang baik atau berbudi pekerti yang luhur, mencontohkan sikap Rasulullah, yaitu sikap bijaksana, sikap tanggung jawabnya, yaitu akhlak tanggung jawab Rasulullah itu dalam kehidupan sehariannya yang patut kita contoh. Yang pertama, akhlak Rasulullah kepada istrinya. Yang kedua, akhlak Rasulullah terhadap tetangga. Yang ketiga, akhlak hubungan antara iman dan keteladanan Rasulullah SAW. Dan yang keempat, keteladanan orang tua terhadap anak. Nah, teman-temanku sekalian, jadi adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini tentang tanggung jawab. Jadi untuk meneladani seseorang, hendaklah kita mengetahui bahwa tentang kepribadian dirinya, kita bisa membaca beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, hingga beliau dijuluki fatonah, tablik, amanah, dan sidik, manusia yang paling sempurna dan paling baik budi pekertinya, dan yang patut untuk dijadikan suri tauladan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-temanku sekalian, jadi itu adalah hasil pemaparan materi yang saya sampaikan. Mungkin jadi poin atau intinya yang paling penting adalah kita harus mengerti contoh akhlak Rasulullah SAW, yaitu yang pertama itu fatonah, cerdas. Yang kedua, tablik, menyampaikan. Ketiga, amanah, dapat dipercaya, dan syidik. Nah, teman-teman sekalian dan bapak dosen yang terhormat, mungkin itu saja hasil presentasi terkait tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran materi tanggung jawab yang saya buat, dan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tanggung jawab, yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi saya di sini mengucapkan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata-kata. Saya ucapkan terima kasih banyak atas teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.